Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Satria Balangga dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NRP 5061251046. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya ya di chapter terakhir ini, yaitu chapter 4 yang dengan tema membahas tentang tektonik lempeng. Kita mulai saja di pengantarnya, penjelasan tektonik lempeng. Nah, tektonik lempeng ini merupakan tonggak revolusi ilmiah abad ke-20 yang menjelaskan hampir semua fenomena geologi besar. Litosfer bumi terpecah menjadi beberapa lempeng kaku yang bergerak di atas atmosfer plastis. Pergerakan ini mempengaruhi pembentukan benua, samudra, gunung, dan beberapa aktivitas vulkanik yang lain. Lanjut ke sejarah dan bukti awal. Pada tahun 1912, seorang peneliti bernama Alfred Wegener mengusulkan bahwa benua pernah menyatu dalam satu super benua, lalu terpecah dan bergeser. Beliau mempunyai bukti yang mendukung, yaitu kesesuaian garis pantai antar benua, kesamaan fosil di benua berbeda, misalnya Glossopeteris, kemudian persamaan struktur geologi lintas benua, dan pola glasiasi kuno di daerah tropis. Meskipun awalnya ditolak, teori ini mendapat dukungan setelah ditemukan bukti magnetik dan penyebaran dasar laut. Bukti selanjutnya yaitu bukti paleomagnetik dan anomali bawah laut. Studi magnetik menunjukkan pola anomali magnetis simetris di kedua sisi pegunungan samudra. Hal ini membuktikan bahwa gerak baru terbentuk dan bergerak menjauh dari pusat pemekaran. Konfirmasi langsung mekanisme penyebaran dasar laut, yaitu pada poin ini jenis batas lempeng. Lempeng dibagi menjadi 3 batasan. Yang pertama, batasan divergen. Lempeng bergerak saling menjauh, magma naik membentuk kerak baru. Contoh Mid Atlantic Ridge dan Great Rift Valley. Yang kedua, batasan konvergen. Di batasan ini lempeng pertumbukan. Salah satu tersubduksi ke mantel pembentuk palung dan busur vulkanik. Contohnya Palung Mariana, busur samudra, dan gunungan Himalaya. Yang ketiga, batasan transform atau konservatif. Di ini lempeng bergeser horizontal satu sama lain, menimbulkan gempa besar. Contoh Cesar San Andreas di California. Selanjutnya kita membahas mekanisme pergerakan lempeng. Pergerakan digerakkan oleh kombinasi gaya. Yang pertama, konveksi mantel, yaitu arus panas naik turun di mantel. Ridge push, yaitu dorongan dari pegunungan samudra yang baru terbentuk. Yang ketiga, slap pull atau dapat diartikan tarikan samudra yang menunjam di zona subduksi.
Keseimbangan antara tiga gaya ini menentukan kecepatan dan arah gerak lempeng. Selanjutnya kita akan membahas fitur dan dampak tektonik. Yang pertama, pegunungan lipatan terbentuk pada batas konvergen benua. Yang kedua, palung laut dalam dan busur gunung api muncul di zona subduksi. Yang ketiga, gempa dan tsunami sering terjadi di batas lempeng aktif. Yang keempat, gerakan lempeng juga berperan dalam pembentukan mineral logam dan energi panas bumi. Contohnya di dunia nyata, di Gunungan Himalaya, yaitu contohnya hasil tumbukan lempeng India dan Eurasia. Selanjutnya contohnya di dalam negara kita sendiri, Indonesia, yaitu pertemuan antara tiga lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Faktanya ya, di sini ada aktivitas vulkanik yang tinggi. Yang keempat, ada Mid Atlantic Ridge, contoh batas divergen aktif. Dan yang terakhir, San Andreas Fault, contoh batas transform yang besar. Yang terakhir, implikasi global. Tektonik lempeng menjelaskan distribusi gunung api, gempa, dan sumber daya alam. Yang kedua, evolusi bentuk benua dan samudra dari masa ke masa. Dan yang terakhir, hubungan antara dinamika dalam lempeng bumi dan perubahan iklim jangka panjang. Di sini saya akan memberikan kesimpulan umum dari chapter 1 sampai chapter 4. Kesimpulannya adalah geologi fisik memperlihatkan bahwa bumi adalah sistem dinamis yang terus berevolusi. Proses internal menghasilkan energi yang membentuk struktur baru, sementara proses eksternal mengikis dan menyeimbangkan permukaan. Pemahaman tentang struktur dalam, dasar laut, dan tektonik lempeng memberikan landasan ilmiah untuk menjelaskan semua fenomena geologi, dari gunung berapi hingga pembentukan benua, serta membantu manusia hidup lebih selaras dengan planet yang terus berubah ini. Sekian dari saya. Bila ada kurang dalam saya menjelaskan atau dalam ada salah kata dalam saya menjelaskan dari chapter 1 sampai 4 kali ini, saya mohon maaf. Saya pamit mengakhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materi yang saya bacakan kali ini dapat bermanfaat untuk saya dan untuk orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.